Dari rotan, dari bambu dikarenakan udara lembab diganti pakai besi oleh pemerintah daerah. Penjara ini ditimbun di tahun 1986. Lubang ini dijadikan objek wisata. Di sepanjang lubang yang kita lewati tadi, puluhan ribu kerangka manusia yang diketemukan. Kebanyakan yang utuh itu adalah kerangka gigi, tulang gigi. Yang lainnya udah pada lapuk. Dikubur secara massal, secara muslim dalam penjara ini. Penjara ini perkiraan ribuan nenek moyang kita yang dikubur. Jepang gunakan penjara dahulunya sebagai ruang siksaan. Romusa yang tidak aktif bekerja, Jepang akan siksa dalam penjara. Setelah disiksa oleh Jepang dalam penjara, akan dibawa ke dalam dapur. Kita masuk dapur semua. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dapur. Kita masuk dapur. Dapur ini apa? Kita masuk semua ke dalam. Terus ke dalam. Bisa-bisanya kompor. Kita masuk terus dapur. Kita sampai kehilangan. Apa di depan? Terus masuk lagi ke dalam. Ini sudah masuk. Dalam mana? Ya. Kita ke dalam sini. Dalam mana? Ya, terus. Sudah. Rapat ke depan. Rapat ke depan. Rapat ke depan. Dapur ini aslinya bukan semen tapi terbuat dari tanah liat semua dindingnya, mejanya. Karena takut rusak diganti pakai semen. Setiap satu garis di dinding ini satu nyawa yang dibunuh oleh Jepang. Ini. Yang ini. Garis-garis Meksiko itu. Masya Allah. Bisa cerita ya, Bu? Iya. Tujuan Jepang menandai garis ini supaya Jepang tahu jumlah berapa banyak yang mati. Yang hidup tidak akan pernah meloloskan diri karena lubang yang di bawah yang Ada kecil, lubang itu. Ini ada lubang kecil. di bawah Kecilnya. lebar aslinya 1 meter, tingginya 1,5 meter. Apapun yang kita buang dari atas ini tembusnya ke sungai sampai sekarang. Dikecilkan oleh pemerintah daerah karena takut ada yang jatuh. Jepang jadikan sebagai akses pembuangan mayat. Kalau ada yang mati bukan dibiarkan di sini tapi Jepang hanyutkan ke sungai supaya tidak berbau bangkai. Nah, yang di bawah itu fungsinya sebagai lorong pembuangan mayat oleh Jepang dahulunya. Nenek moyang kita kebanyakan yang mati atau jumlah patah di sini bukan mati dibunuh, tapi kebanyakan mereka mati kelaparan karena asupan gizi yang mereka terima dengan kalori yang mereka keluarkan tidak seimbang. Yang di bawah ya, Bu. Yang di atas, coba lihatnya, Bu, ke pinggir dikit ada cahaya matahari lagi, Bu. Iya. Ke tepi dikit, ke tepi dinding. Oh iya, itu ada sinar tuh. Oh, iya. Benar. Tangga ya itu, tangga ya. Jauh, baju. Ada tangga. Oh ya sudah. Ini saya ceritakan dulu, kalau udah lihat cahayanya. Lubang di atas itu tegak dia seperti ini. Kalau kita tidak hati-hati naik ke atas, jatuh bakal mati, itu bisa patah. Oh, ya. Hanya untuk tentara Jepang merayap pakai tangga-tangga yang dibawa di pinggirnya. Gunanya bagi Jepang sebagai lorong untuk pencurian. Mencuri penduduk Bukit Tinggi, entah itu padi, ubi, jagung, semua dirampas oleh Jepang. Dapur ini tidak pernah digunakan tempat masak, hanya sebagai dapur tipuan. Kalau Jepang masak di dalam lubang sini, pasti asap bakal keluar dari mana-mana. Jadi aktivitas Jepang baik mandi, mencuci, masak, memasak, layaknya seperti penduduk biasa. Mereka hidup normal di atas taman tadi. Nah, dapur ini hanya sebagai dapur tipuan. Lubang di atas sebagai lubang pengintai. Kalau kita bayangkan waktu pertama kali masuk lubang Jepang, tangga masuk tadi turun, dulu hanya sebesar itu, Bu. Hanya bisa muat untuk 1 orang. Jadi Jepang itu membuat lubang ini seperti botol, kecil di luarnya, di dalamnya besar dia. Seperti itu. Dengan posisi yang seperti ini, kita foto sama-sama.